Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bidang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang NetAcad Lab 3.3.7 yang berjudul Use Excel to Forecast. Sebelumnya mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu forecast. Jadi forecast itu adalah merupakan proses kita untuk memperkirakan atau meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data-data yang ada sebelumnya. Jadi kita bisa memprediksi lewat data-data yang sudah tersedia pada sebelumnya, itu kita analisis lalu diprediksi. Nah, dalam lab kali ini kita akan menggunakan Excel untuk memprediksi data-data yang akan ada di masa depan. Nah, di sini juga sudah disediakan data-datanya itu apa. Jadi kita tinggal ngikutin tutorialnya atau step per stepnya yang ada di lab 3.3.7 ini. Oke, langsung saja ke instructionnya. Jadi di part 1 kita akan menginputkan datanya. Nah, di step pertama kita harus mengaktifkan analisis toolpack di add-in. Nah, ini ada caranya nih, open a blank Excel spreadsheet. Kita buka Excelnya dulu. Oh ya, di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2019. Kita new, kita blank. Nah, sudah nih, kita bagi dua nih. Step 1, enable analysis tool page. Kita cari ini nih. Kita cari add in ya. Nah, ini add in. Lalu kita buka lagi ini ya. Klik add in at the bottom the page ya. Habis itu di add in sini kita aktifkan analysis toolpack dan solver add in and klik OK to continue. Jadi kita analysis toolpack solver add in ini aja. Jadi analysis toolpack sama solver add in nya kita nyalain. Habis itu kita OK. Nah, setelah itu input grades and dates into specific Microsoft Excel cells. Jadi di sel A1 kita enter date, lalu seterusnya B1 grade. Langsung kita lakukan saja. Nah, kita bagi dua nih. Date, grade for cash. Wow, kita copy aja ini. Lalu di ini kita isi upper confidence boundary. Nah, kita ganti fontnya, kita samain. Libri 11. Nah, ini kolom-kolom datanya sudah kita buat. Selanjutnya kita akan masukkan data pada di sel A2. Jadi di sini ya, sel A2 itu di sini. Lalu sampai A15. Dan ini data-data yang harus diinputkan. Jadi kita langsung salin aja. Satu ya. Oh benar, ada yang salah nih. Ada yang salah datanya. Harusnya. Nah,
gitu ya. Kita salin satu persatu di sini datanya. Di sini dan juga lalu ini nah. Dan nih sekarang mungkin kita ubah dulu fontnya, kita gedein jadi apa namanya, kita blok semuanya, kita jadiin Calibri besarnya 11. Nah biar enak dilihatnya. Setelah itu ini nih, kalau kalian dapat tanggal yang ini, yang pagar ini, kalian tinggal geser apa volume ini aja nih. Nih kan misal kalau ini tuh dia bakal pagar ini, kalian tinggal geser aja. Lalu kita start dari B2 cell ini, dan nilai following the grades, berarti nilainya kita mulai dari 100 sampai B11 ya. Ini nilai yang harus diisi. Oke, nanti langsung lebih enak nih. 80, 50, 95, 85, 100, 80, 75. Nah, base kan 100, 90, 75, 80, 50, 95, 85, 100, 80, 75. Nah ini datanya. Ini sebentar kita gedein dulu. Nah ini kan enak dilihatnya. Setelah itu kita balik lagi ke Netacad-nya, execute data forecast. Jadi kita akan mengeksekusi data-data ini kan masih sisa 12, 13, 14, 19 ini belum diisi kan. Nah kita akan menggunakan forecast untuk mengisi data-data selanjutnya. Dimana di sini kita diperintahkan kita suruh meng-highlight A2 sampai A15. Lalu in the data tab, klik tab the columns. Berarti kita highlight dulu dari A2 sampai A15. In data kita klik apa tadi? Sebentar.
Klik text to column. Ini data, lalu cari. Nah, ini text to columns ya. Lalu di sini daily method benar. Selanjutnya klik next, lalu tab and klik next, lalu pilih yang date, pilih yang month, date, year, klik finish all gitu. Pilih next, pilih tab next, pilih date, month, day, year, benar singkatannya kayak gitu. Nah, udah jadi. Setelah itu select cells A1 sampai B11 seperti gabungin. Lalu di data tab itu klik forecast sheet to open the create forecast workshop window. Kita lakukan dulu ya sampai ini ya, sampai B11 ya. Lalu forecast sheet ini kan. Nah, ini terlihat diagram atau grafik yang muncul. Lalu forecast N-nya ini, forecast N-nya kita atur ke 49/2018, berarti bulan 4 tanggal 9, karena formatnya month, day, year, bulan dulu baru hari. Setelah itu expand option, jadi kita cari nih di option ini ada apa aja. Ada forecast start, terus ada seasonality, terus timeline range, value range, dan lain-lain. Kalian bisa explore. Lalu klik create to create the graph and generate forecast. Nah, jadi kita bisa langsung create. Nah, ini diagramnya nih ya, udah sesuai kan tuh. Jadi kita langsung klik create aja, kita dulu create. Nah, ini data yang sudah kita lakukan forecast atau prediksi data-data selanjutnya. Coba pindah ke sini nih bawahnya, kita kecilin deh. Nah, ini merupakan diagram yang sudah kita buat barusan. Lalu kita ke sini lagi. Notice the Excel predict tadi much more there but is not confident. Jadi sini ada pertanyaan, what score is predicted for April to end. Jadi kita ke April, bulan April tanggal 2. Apa prediknya? Ini ya. Kita bisa lihat di sini forecastnya di tab forecast di tanggal berapa tadi? April tanggal 2 ini ya, April tanggal 2 ini bisa dilihat nih. Ini April tanggal 2, lurusnya sini di forecastnya, forecast grade apa nilai yang diprediksi itu sekian. Jadi ini merupakan jawaban dari soal nomor 1. Kita copy aja. Lalu kita balik ke netaketnya. Ini kita isi ya answer areanya, kita isi angkanya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan kedua, within what range of score is Excel 90% tadi, confident that you will make on April 9. Berarti kita harus di sini kita harus melihat range-nya pada tanggal 9 bulan 4 itu range-nya itu berapa. Kalau range kita itu bisa lihat di lower confident bound sampai upper confident bound. Jadi kemungkinan nilai range nilainya itu sekian gitu pada tanggal berapa tadi, 9 ya, tanggal 9. Oh, berarti bisa kita lihat di sini antara ya kan 9 kan ya 9 antara 42.40 sampai 114. Itu merupakan range-nya. Kita salin lalu kita jawab, kita paste di ini between sampai kita salin lagi. Nah, dari 42.40 sampai 114.08. Sekian ya.
Lalu kalau kalian memakai formula untuk menggunakan menu, ya. Kalau kalian ingin menggunakan formula itu, maksudnya tuh kayak kayak apa ya, kalau di Excel tuh kayak rumus-rumusnya, kalian tuh bisa gunain rumus berikut untuk C12 itu. Kita lihat C12, artinya C itu ini kan, tab C12 ini. Nah, ini merupakan formula pada tabel kolom C12. Tuh, salah. Nah, ini formulanya nih yang di atas ini nih. Formula bar. Jadi, kalau kita bandingin sama yang di sini, apakah sama? Sama ya, ternyata. Tuh, yang bisa lihat. Lalu di 12 juga seperti itu, D12 seperti ini. Tuh, sama. Lalu E12 juga seperti itu ya, sudah pasti. Dan kita disuruh di step 2. Sekarang kita sudah masuk step 2, modify the data. Jadi kita disuruh untuk change the data to grades that more accurate. Kita disuruh untuk mengubah confidence intervalnya dari 95% ke 98%. Jadi gimana cara mengubahnya? Kita ke sheet 2 kali ini. Kita tambah sheet 1 lagi. Ini kita copy. Ya, ini kita copy. Nah, ini kita copy dulu. Pasti kita pindah ke sheet 3. Kita paste. Terus kita ke data, ke forecast. Guys, can you create that we talk to more in value? Oh, salah. Jadi kita buat Excel satu lagi buat melihat perbandingannya. File, new, print. Di sini baru kita buat data forecast. Nah, ini kita ubah ke tanggal 9 kan tadi. Nah, di optionnya ini bagian apa namanya, confidence intervalnya kita ubah menjadi 98%. Lalu kita create, kita coba lihat apa yang beda. Jadi kita pindah dulu. Mungkin kita bisa belah tabnya jadi seperti ini. Lalu di bagian ini kita lihat apakah ada perbedaannya. Di sini perbedaannya itu terlihat pada range-nya. Aduh, bentar, ini malah jadi kayak gini. Nah, kita perbesar dulu di range-nya. Sama begitu juga dengan ini. Nih di range-nya nih ya. Pada A12, di A12 nih range-nya yang lower itu 41.40 pada 95% interval confidence-nya. Dan upper-nya itu ada di 119.37. Nah, kalau di sini lower-nya itu jadi 47 dan juga upper-nya jadi 113. Dan begitu juga yang lain. Yang dimana lower-nya itu, range pada lower-nya itu bertambah dan upper-nya itu berkurang ya. Tuh, bisa dilihat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa di sini how did changing the confidence level from 90% ke 98% tadi, efeknya forecast range of grade, apakah ada efeknya? Ya, efeknya itu apa namanya, range-nya itu berubah, gak sama. Jadi ngaruh ke range-nya. Jadi range-nya tuh ya berubah-ubah. Yang lower jadi naik, yang apa namanya, yang upper jadi turun ini ya, apa namanya, angka range-nya tadi. Di situ ya perbedaannya.
a list 3 examples of where you think forecasting will be used in the big data. Jadi ini contoh buat data-data besar ya forecast ini tadi, yang dimana dia tuh bisa ngeramalin masa depan ya, kayak data-data yang akan datang di masa depan diprediksi walaupun nggak 100% akurat gitu. Di sini nih kayak pada tanggal ini tanggal berapa? Ini tanggal 19 bulan 3 yang dimana forecast prediksi nilainya itu adalah 80 titik, sekian, lalu range-nya berapa, lalu lower-nya berapa, dan upper-nya juga berapa. Nah ini bisa digunakan untuk data-data besar seperti kayak apa ya, misal kita implementasikan forecast tuh pada cuaca lah. Jadi pada cuaca itu kan pasti dilihat cuaca sebelumnya itu seperti apa, lalu arah angin juga seperti apa, dan kita bisa memprediksi dari data-data tersebut, prediksi apakah akan terjadi hujan pada hari ini atau enggak, berapa persen terjadi hujannya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini juga kita bisa ngeliat answer langsung. Nah, ini 78.96 ya, 78.9555 ini dibuletin aja jadi 96. Lalu di sini range score-nya ya kita tahu ya 42.4 dan 114.08 benar ya. Setelah itu di sini how did change. Jadi kan apa namanya? Range-nya itu berbeda kan, kayak lower-nya lebih naik dan upper-nya lebih turun. Tuh, it increase ini lebih naik, the grade range tuh, range-nya lebih naik, grade-nya, nilai range-nya itu lebih naik, increase. Nah ini udah kita contohin tadi data-data yang bisa digunakan pada big data seperti itu. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.